Untuk yang tingkat MTS dan MA insya Allah 45 siswa inti dan plus 5 cadangan. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan karena jumlah siswanya tidak seluruhnya dan jumlahnya ini juga nggak terlalu banyak, maka madrasah yang diharapkan nanti bisa mengikutinya adalah yang sudah juga menyiapkan terkait sarana prasarananya. Minimal madrasah untuk yang tingkat MTS dan MA menyediakan 15 klien lah minimal plus internetnya ya. Ini sudah insya Allah oleh pusat dinyatakan ini madrasah yang siap, setelah madrasah yang siap. Kalau memiliki kurang dari 15 klien, nah ini siap tapi level 2. Kalau kemudian memiliki kurang dari 15 klien atau komputer dan tidak memiliki internet, lah ini yang masih dipertanyakan. Tapi insya Allah untuk madrasah-madrasah kita, penjenengan semuanya, paling tidak yang MTS utamanya, ya nanti 15 ini insya Allah bisa terlampaui lah, terutama yang negeri ini. Tidak boleh tidak, minimal 15 itu harus ada. Kalau 15 berarti kalau 45 nanti ada 3 sesi kan begitu. Ya, ada 3 sesi yang dilaksanakan per sesi 15 anak untuk yang tingkat MTS dan MA. Sedangkan yang tingkat MI jumlahnya 30. Ini bagi yang MI-nya memang jumlahnya siswanya ya seperti itu. Hanya mencapai 30 atau mungkin lebih akan diambil 30 plus 5 cadangan untuk yang kelas 5-nya. Tapi kalau kurang dari itu ya mungkin bisa semuanya mungkin, atau bisa jadi sekian persen dari yang ada. Nanti kita tunggu aja lah terkait dengan berapa jumlah anak-anak kita yang ini oleh pusat di data sebagai peserta asesmen nasional. Informasi yang disampaikan kemarin dari Dinas Pendidikan Pusat bahwa sebenarnya anak-anak tidak perlu kemudian harus dilatih secara khusus, dipersiapkan untuk ikut asesmen. Ya, ini karena insya Allah ini arahnya kepada kemampuan minimal siswa. Jadi bisa jadi ini nanti arahnya juga setengah menguji kemampuan, kompetensi, kecerdasan anak-anak kita. Tapi siapkan anak kita dengan baik. Mudah-mudahan madrasah kita ini termasuk anak-anak yang memang nanti bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang grade yang diharapkan oleh pemerintah. Bukan termasuk kelompok anak-anak yang berkompetensi rendah begitu. Ini sangat kita harapkan. Saudaraku yang saya hormati, selanjutnya bagi madrasah-madrasah, terutama mohon maaf saudaraku yang di madrasah swasta, kepala madrasah swasta mohon untuk betul-betul bisa menyiapkan diri terkait dengan sarana utamanya. Yang pertama yang harus penjenengan siapkan adalah server, ya. Server sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nanti Mbak Nita biar menyampaikan dengan mungkin Mas Polis dan yang lain, tokoh yang lain. Ya, server, kalau informasi yang pernah saya dengar, yang sudah pernah membeli server yang sudah sesuai dengan spek yang tuju oleh pusat itu adalah kurang lebih harganya sekitar 15 juta itu plus pajaknya. Ya, untuk servernya saja. Nah, untuk yang kliennya nanti ya monggo untuk disiapkan juga. Kalau madrasah sudah memiliki, alhamdulillah. Dan kalau belum, berarti bisa menggunakan laptop yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Nanti bisa dipinjamkan kepada anak-anak ya, untuk bisa mengikuti asesmen ini nanti. Saya harap dengan sangat kepada saudaraku semuanya, para kepala madrasah, untuk betul-betul menyiapkan ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyiapkan sarana yang nanti digunakan untuk pelaksanaan sistem nasional ini dalam bentuk AKM nanti, tolong manfaatkan anggaran BOS yang ada, dan insya Allah untuk yang madrasah swasta sudah cair semua ya, madrasah yang semester 2. Jadi anggaran BOS ini bisa kita arahkan ke sana untuk kegiatan ini, pembelian server bagi yang belum memiliki. Kalau sudah memiliki, alhamdulillah, tinggal menyiapkan, dan SDM yang dimiliki madrasah juga dioptimalkan untuk bisa membantu dalam rangka mengikuti pelaksanaan kegiatan asesmen nasional ini. Dan untuk pelaksanaan simulasi, saya sangat berharap sekali nanti betul-betul diikuti agar tahu apa hal-hal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan asesmen nasional ini ketika ada simulasi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Kepala Madrasah, mohon dengan sangat untuk koordinasi dengan operator, dengan proktor di masing-masing madrasah ya, untuk bisa menyiapkan diri dan menyiapkan perangkat yang ada guna melaksanakan kegiatan simulasi asesmen nasional yang insya Allah untuk tingkat MTS akan dilaksanakan bersamaan dengan teman-teman yang di SMP tanggal 23 kalau nggak salah ya, 23 atau 24 itu? 23. 24 ya. Bapak, 24. Oh 24, ya, tanggal 24 Bapak Ibu. Jadi itu pas harinya hari Selasa. apa itu? Hari Selasa ya. Jadi hari Selasa tanggal 24, insya Allah nanti akan dilaksanakan simulasi terkait dengan kegiatan asesmen nasional. Nanti bersamaan dengan teman-teman kita yang ada di SMP Kabupaten Madiun. Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi bersama Mbak Nita dengan Pak Agung yang ada di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah untuk tingkat SMP Dinas Pendidikan luar biasa koordinasinya dengan kita, maka yang MTS monggo nanti kita akan melaksanakan bersama-sama. Tapi semua kan tetap nanti dari pusat yang itu. Yang kita melaksanakannya bersama-sama dengan teman-teman yang ada di SMP Kabupaten Madiun. Jadwalnya tidak ada, hanya kita pilih tanggal 23 itu. Yang MI insya Allah nanti pelaksanaan di tanggal 26 ya. Tanggal 26 nanti kita ikuti. Dan yang untuk tingkat MA tanggal berapa Mbak Nita? 25 Bapak. Sesuai tanggal 25 ya. Alhamdulillah nggih. Jadi sudah jelas. Untuk yang tingkat MA tanggal 25. Oke, jadi tolong betul-betul nanti diikuti. Bapak Ibu untuk busnya sudah cair nggih? Yang negeri tidak ada masalah, negeri kan sudah langsung tahun ada di sana. Yang madrasah swasta, teman-teman swasta sudah cair toh? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Hanya belum diambil itu ya. Oke, alhamdulillah. Tolong manfaatkan jadi atau tidak jadi asesmen kita ini. Tapi kalau melihat informasi dari pusat, kemarin saya Zoom bersama juga dengan Mbak Anita yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pusat itu insya Allah akan dilaksanakan. Yang terpenting saat ini kita harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, terutama server yang akan digunakan untuk kegiatan ini. Toh server itu nanti juga akan kita miliki terus dan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, siap ya Bapak Ibu yang madrasah terutama untuk menyiapkan ini. Oke. Siap. Alhamdulillah. Oke, ada di antara penjaringan yang belum punya server ini? Yang swasta terutama? Ada. Oh, ada. Ya, nanti siap membelanjakan ya. Yang sekian
15 juta lah kurang lebih itu nanti sudah insya Allah ya, kalau ada yang lebih mahal lagi tapi 15 juta itu insya Allah sudah baik. Bisa beli lebih dari itu, lebih yang senilai 15 juta tadi kualitasnya ya lebih baik, alhamdulillah. Makanya bus ini memang betul-betul diberikan pemerintah dalam rangka untuk membantu kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembelajaran di madrasah, terutama yang juga berhubungan dengan kegiatan pemerintah yang dalam hal ini adalah asesmen nasional ini. Ini sangat diharapkan semuanya bisa mengikuti. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti ya, informasi berikutnya kami sampaikan ya kapan-kapan. Hanya informasi sementara bahwa di Kabupaten Madiun ini insya Allah akan mendapatkan namanya apa itu ya, tunjangan apa ya, misalnya dana afirmasi, Pak, ya, atau dana afirmasi dari anggaran BOS insya Allah. Kemarin informasi dari pusat saya mendapatkan informasi Madiun dapat 83 madrasah, tetapi bayi-bayi madrasahnya belum bisa kami ketahui. Jadi mulai dari MI, MTS, MA itu totalnya ada 83 madrasah anggaran afirmasi, bonus istilahnya ya, reward dari pemerintah ya, dengan catatan kemungkinan karena madrasah-madrasah ini dalam pengelolaan bosnya bagus misalnya begitu, dan pelaporannya juga tepat waktu dan juga sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu anggaran bos yang sekarang sudah cair ini tolong dimanfaatkan, anggaran afirmasi nanti juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Bapak yang saya hormati, saya kira demikian, dan terima kasih atas peran serta penjaringan sudah mengikuti kegiatan di siang hari ini. Mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Liridhoillah bisyafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Mbak Anita dan teman-teman yang lain untuk bisa memberikan materi terkait dengan asesmen nasional ini. Poin-poin saja dan nanti lebih banyak mungkin ke tanya jawab. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terkait dengan asesmen nasional ini. Poin-poin saja dan nanti lebih banyak mungkin ke tanya jawab. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terkait dengan asesmen nasional ini. Poin-poin saja dan nanti lebih banyak mungkin ke tanya jawab. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terkait dengan asesmen nasional ini. Poin-poin saja dan nanti lebih banyak mungkin ke kita, monggo bisa lanjut untuk materi penjaringan.
Bapak Ibu, mohon maaf untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita langsung ke hal-hal yang pokok saja. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang pesertanya adalah kepala madrasah, guru, dan siswa. AKM, asesmen kompetisi minimal, asesmen oleh siswa, sampling dari sekolah yang mengerjakan asesmen literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Sistem pelaksanaan asesmen yang menggunakan atau berbasis komputer dapat berupa mode online ataupun semi online. Kebetulan pada kita, pada madrasah jenjang MI, MA, ataupun MTS, pada kita sepakat melaksanakan dengan menggunakan mode seperti yang telah kita laksanakan pada saat UNBK. Kalau pada saat MTSN dan MA, insya Allah sudah mengenal. Bagi yang MI, nah ini suatu hal yang baru. Meskipun baru, teman-teman MI sudah pernah melaksanakan UNBK tahun 2018. Saat itu ada yang pakai EduFox, ada yang pakai EduSub. Insya Allah dengan teknologi yang dipakai nanti VHD ataupun Exambro, insya Allah teman-teman sudah mengenal semuanya. Nanti materinya ini saya share ya Bapak Ibu karena waktunya sudah siang dan teman-teman ternyata ini kan kapasitasnya hanya 100 orang, ada teman-teman di belakang belum bisa masuk. Kita langsung saja pada jadwal. Maaf Bapak Ibu, komputer saya ini ternyata lemot. Pada jadwal MI kita jadwal MISD. Recording di sini, in progress. Simulasinya tahap 1 adalah tanggal 23 sampai 26 dan tahap 2 tanggal 30 sampai tanggal 2. Karena kita kemarin sudah berbincang-bincang dengan tim HD, kita sepakat mengambil tanggal 26. Meskipun mungkin ini tidak sama dengan tetangga kita, tapi nggak apa-apa karena kita mengambil periode 1, kita mencoba bagaimana nanti pada saat tanggal 26 itu pelaksanaannya. Semoga saja kita lancar. Kalaupun nanti ada kendala, kita bisa memakai lagi ataupun mencoba lagi di tahap 2, di mana di tahap 2 itu ada tanggal 30 sampai tanggal 2. Yang untuk MTS ini kita sepakat dengan Diknas, kita sudah mencoba tanggal 24, insya Allah kita ini sama, tanggal 24 ini MTS dan SMP pelaksanaannya sama. Tapi dengan MA, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan cabang dinas, ternyata cabang dinas itu memberi kebebasan kepada MA-nya untuk memilih tanggal masing-masing, artinya tidak diseragamkan. Tapi karena kita di Kabupaten Madiun ini berupaya diseragamkan, karena apa? Dalam pengawasan kita nanti biar enak, di tanggal 24 kita tim kabupaten kita mengawasi yang MTS, yang tanggal 26 kita mengawasi MI, yang tanggal 25 kita tanggal aliyah. Murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus dalam menghadapi AN. Yang perlu dilakukan adalah
merefleksikan dan memperbarui mutu pendidikan. Yang harus dilakukan oleh murid adalah murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN. Murid kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Bagi guru, meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Bagi madrasah, memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan memperbaiki pembelajaran serta memanfaatkan hasil AN yang untuk evaluasi dan perencanaan program. Bagi orang tua tidak perlu mencarikan bimbingan belajar ataupun buku-buku latihan AN, lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan niatnya secara mendalam. Bapak Ibu, nanti materinya ini saya share di grup ya, karena teman-teman ini Japri semua, tidak ada teman-teman yang tidak bisa masuk. Ini sebaiknya kita lakukan tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Kepala Madrasah, apakah ada yang sampai saat ini belum punya server ataupun beberapa teman teknisi atau proktor yang belum mendapatkan VHD? Ada, Bu. Ada, Mbak Nita. Ya. Tadi nyoba nginstal belum berhasil. Oh iya, ini Pak, kemarin kan DNS sudah kita ini sudah kita share. Nah, masalah-masalah apa yang jenengan hadapi saat ini? Apakah ada misalnya yang muridnya 1 kemarin ada yang harusnya kalau tingkat MI itu 30 dan 5 cadangan, ternyata kemarin setelah saya cetak DNS itu hanya 1. Nah, apakah Bapak Ibu Kamat sudah tahu semua DNS-nya Ya. Apakah kemarin sudah dikembalikan ke Penma untuk melakukan pembetulan? Iya. Sudah? Iya, sudah. Sebenarnya kalaupun saya, ini kan yang sistem kalaupun jenengan setorkan ke saya untuk diperbaiki, saya rasa itu sulit karena ini semua bermuara dari EMIS. Makanya sedari dulu awal-awal PBDB itu kan sudah sering Penma menggambar-gambarkan, monggo selalu diinput, ditanya antara nama orang tua dan nama kakak. Jujur ini saya juga bingung, kemarin itu masih ada lebih dari 2 madrasah yang ternyata setelah cetak DNS itu muridnya hanya 1. Yang saya takutkan adalah ketika nanti buka web ANBK ternyata muridnya itu tidak bisa masuk. Terus jadi masalahnya jenengan madrasah sudah menyiapkan sarplasnya, misalnya sarplasnya server sudah punya, laptop sudah punya, komputer PC yang ada webcamnya sudah bisa, tapi ternyata pesertanya tidak bisa tambah. Pada saat terakhir nanti batas akhir tarik data itu selesai ataupun ditutup, ternyata siswanya tidak akan bertambah. Nah, itu yang menjadi masalah bagi saya. Kemarin pusat pun Pusmenjar tidak ini belum ada solusi karena kita dengan mereka beda. Kalau mungkin tetangga kita memakai Dapodi, kalau kita kan memakai EMIS. Nah, yang bisa membetulkan ataupun menyempurnakan murid jenengan bisa menjadi sesuai dengan ketentuan, ya monggo operatornya dituntun terus bagaimana untuk pendataannya untuk diperbaiki. Ya, meskipun EMIS pada saat ini maintenance, jadi apapun ya sekarang yang bisa kita lakukan adalah berdoa semoga setelah maintenance nanti EMIS bisa merubah dan tarik data itu bisa mencukupi semua siswa yang harus sesuai dengan ketentuan AKM itu. Bapak Ibu yang sudah berhasil
install VHD atau Axembro sudah banyak nggih? Halo? Monggo. Saya belum sama sekali. Oh iya, Pak MI Sukolilo nggih. MI Sukolilo itu muridnya berapa Pak yang ada di DNS Pak? 29. Di cetak DNS ada 29 Pak? Ya. 29. Muridnya semua berapa Pak? 36. 36 harusnya ini 30 sama 5 cadangan, berarti satu murid saja yang nggak bisa ikut. Tapi ini karena emisnya Perval PD dan PD datanya belum sempurna, sehingga data yang tertarik hanya sejumlah 29. Waktu tarik data itu memang ada kendala di Nielsen. Ya Bu, ya Pak. Waktu tarik data yang 6 yang untuk 2 anak itu karena kendala ada di Nielsen, akhirnya nggak bisa ditarik datanya. Oh iya, harusnya gini Pak, untuk tahun ke depan ini pada saat PPDB kayak sekarang ya kelas 1 sudah masuk, ini segera diinput. Karena apa? Nanti seperti PIP ataupun BOS ini kan muaranya di emis. Kalau emisnya nanti tidak sesuai, ya nanti berpengaruh dengan BOS. Alhamdulillah kalau BOS itu kan masih aplikasinya kita, masih bisa lah pakai berita acara ataupun apa, sehingga selama ini jenengan bisa terima BOS itu penuh. Tapi kalau BIOS ini kan produknya Kemendikbud, jadi tidak ada toleransi berita acara ataupun apa yang bisa membuat ini. Tapi ya kalau seadanya 29 ya sudah Pak, besok itu untuk simulasinya disiapkan sejumlah itu saja. Terus mungkin nanti simulasinya kita mengambil yang poin 5 di mana kita belum berani menghadirkan murid. Karena apa? Karena pada saat ini kita masih berada di level 4. Jadi besok itu yang melakukan simulasi adalah proktor dan teknisi. Meskipun demikian, Bapak Ibu, saya tetap menyarankan untuk pemasangan ataupun pembelian kabel LAN dan seterusnya yang penunjang itu tetap disiapkan dari sekarang. Karena takutnya kalau besok jenengan hanya besok yang simulasi hanya proktor dan teknisinya aja, berarti kita hanya cukup satu server dan satu komputer. Jangan, tidak seperti ini Bapak. Saya tetap menginginkan ada misalnya tadi 29 nih Pak, 29 ini maunya dijadikan 3 sesi apa 2 sesi Pak? Kalaupun 2 sesi monggo di jumlah saja 29 dibagi 2, ataupun nanti kalau 3 sesi jadi 29 dibagi 3. Rencana 3 sesi rencana. Oh iya. Terus ini Pak mengingat jumlah laptopnya. Kalau pakai laptop, semua pakai laptop, itu laptopnya siswa ataupun laptopnya guru, monggo, berarti tidak perlu pengadaan webcam ya Pak. Soalnya ya seperti pengalaman KSM kemarin itu kan laptopnya atau PC-nya itu minta kamera, karena di zaman sekarang melaksanakan sesuatu itu kan pengawasannya adalah melalui langsung online dari pusat. Jadi benar-benar kalaupun yang PC harus membeli ataupun menambahkan perangkat webcam. Bapak Ibu Camat, saya mohon ini juga untuk operatornya nggih, proktor dan teknisinya untuk apa nggih bahasanya, bahasa halusnya atau bahasa kasarnya diopeni gitu nggih Pak. Karena apa? Karena saya setiap malam kadang saya juga dapat dari pusat itu jam 12 malam terakhir lah. Itu sama saya juga dengan mereka, ayo teman-teman jangan lebih dari jam 12 malam, nanti sudah ketutup. Nah kemarin ada yang penentuan mandiri dan menumpang itu kan terakhir tanggal 15. Nah tanggal berapa itu ada, saya ingin menumpang saja. Loh, sudah tidak bisa karena ini tanggalnya sudah tanggal terakhir. Terus ini
tanggal 21. 21 itu adalah batas akhir pengisian di ANBK. Nah, di web itu kita mengisi nama proktor, nama bendahara, terus tadi jadwal yang sudah ditentukan itu monggo. Tadi ada beberapa madrasah yang belum sudah saya share di grup Kamat juga, di grup operator juga. Dan ada yang langsung respon tadi, langsung membetulkan ada, tapi ada juga yang belum mengisi sampai sekarang masih. Monggo Bapak Kamat dan Ibu Kamat dan teman-teman proktor dan teknisi, saya mohon kerjasamanya yang baik, tolong ini segera diisi nggih, takutnya nanti ini sudah tanggal 20 berarti tinggal besok itu nanti kalau saya tiduran sampai jam 12 tidak bisa melihat lagi, tidak bisa mengingatkan teman-teman, akhirnya nanti ketutup seperti kemarin, tidak bisa merubah mandiri menjadi menumpang. Mbak Nita, yeah. Untuk tadi penjelasannya untuk yang PC itu harus ada kameranya ya? Iya Bapak. Oh, berarti yang PC itu semuanya diberikan kamera untuk peserta semuanya? Iya, kayak KSM kemarin Bapak. KSM kemarin itu kan yang memakai PC itu kan ada tambahan di atasnya itu loh Pak. Iya, mahal betul. Pak kalau webcam itu Pak. Oh ya, ya makasih Mbak. 10.100. Dana webcam ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang MI khususnya Kamat MI? Bapak Ibu Kamat MI. Ini Mbak Nita, Yeah. bagi madrasah yang sama sekali belum siap sarprasnya, Yeah. ini solusinya bagaimana? Termasuk installnya juga belum, servernya juga belum. Karena kita khususnya saya sendiri kan buta dengan hal seperti itu. Prakteknya juga teknisinya juga teknisi amatiran, betul. Ini solusinya gimana supaya nanti bisa jalan semua? Bosnya dapat berapa Bapak? Gimana? Bosnya dapat berapa Bapak? 93. Nah, maaf nyun sewu, dari 93 ini apakah tidak bisa menyisihkan sekedar membeli server? Bukan tidak bisa menyisihkannya, tapi kita kan buta dalam hal itu, tentang teknik-teknik seperti itu. Mungkin dari Penma ada solusi, ada tenaga ahli yang mungkin bisa membantu lembaga-lembaga yang kekurangan SDM dalam hal ini. Itu loh Mbak Nita. Oh, gini Bapak, di kita perjenjang itu ada HD-nya. Di MI itu kan ada Mas Ronald. Nah, selain Mas Ronald, juga menggandeng teman-teman seperti Mas Sodik Bunga Bangsa sama Pak Son Haji yang MI PSM Sidomulyo. Nah, monggo teman-teman itu bisa dimintai tolong. Kalau jenengan misalnya Jiwan itu monggo merapat ke MTS Wibrek Pak nggih, MTSN 6 monggo. Misalipun nanti apakah pinjam ataupun sewa ataupun hanya minta tolong teknisinya itu monggo. Nanti kan kita tanggal 24 itu kan ada simulasinya MTS. Monggo teknisinya jenengan, proktornya jenengan itu merapat ke kakak-kakaknya MTS, ke kakaknya MA. Nanti monggo jenengan melihat bagaimana pelaksanaannya pada saat itu bisa langsung diterapkan pada tanggal 26. Karena ini sudah mepet Bapak nggih, sekarang sudah tanggal 20, sebentar lagi tanggal 26, berarti dari sekarang Pak jenengan harus menyiapkan itu. Proktor dan teknisinya cewek-cewek nggih Bapak, ibu-ibu nggih. Proktornya cewek, teknisinya karena ada cowok satu ya saya tunjuk aja. Belum tahu juga bisa apa enggak. Ini Bapak, jangan bisa apa tidak bisa. Kita itu harus bisa, entah caranya bagaimana. Teman kita banyak Bapak, tetangga kita banyak. Kita bisa, jenengan bisa ke MI Bukor, MI Bukor. Nah, monggo, insya Allah teman-teman itu kalaupun ayo temannya dibantu itu
itu bisa, monggo jenengan tidak usah malu, proktor dan teknisinya tidak usah malu, monggo merapat ke mereka. Kemarin itu ada beberapa teman yang sudah selesai, itu monggo bisa merapat ke sana. Nggih Pak, nggih? Nggih. Tidak ada yang tidak bisa Pak, semua bisa Pak. Insyaallah. MI bin Umar ada? Untuk MTS dan MA tidak ada masalah nggih Pak? Sudah semua nggih, sudah siap nggih peralatannya nggih? Siap. Alhamdulillah. Saya minta tolong Bapak. Minta tolong Bapak Camat untuk MI nggih, MI yang terdekat tolong dirangkul Bapak, karena mereka adalah saudara kita yang mana mungkin belum ini nggih, belum punya ataupun belum berpengalaman. Mohon proktor dan teknisinya monggo merangkul adik-adiknya biar nanti pas pelaksanaan kita sama-sama bisa sukses nggih. Amin. Ada lagi Bapak? Teman-teman proktor dan teknisi gimana? Apa ada kendala? Banit. J? MTS 5. Ya oke tuh. Gimana Mas? Isi dah. Apa satu-satu? Kameranya pakai Webcam nggih. Nengko bener. kok tatane Untuk kamera M itu nanti per PC atau di servernya saja? Per PC Mas. Kayak Ya, persis kayak KSM kemarin itu loh Mas. Per PC, per anak. Jadi kan nanti satu PC, satu webcam per anak. Jadi nanti anak tidak tolak-toleh, anak ke belakang semua. Ya. Oh iya, oke terima kasih, tak laporkan saudara sekarang Nono. Sun. Teman-teman yang sudah sukses VHD tolong berbicara di sini nggih, biar teman-teman yang lain yang belum sukses install VHD ataupun Tambruk, monggo teman-teman yang lain nanti bisa merapat biar ke madrasah jenengan atau ke rumah jenengan dengan membawa eksternal atau flash disk yang kapasitasnya besar yang bisa untuk ngopi VHD. Assalamualaikum. Untuk min yang negeri tidak ada masalah nggih, Pak Rujito, Bu Umu, Pak Mujiono. Untuk min sudah siap nggih? Insya Allah siap, Mbak. Untuk yang satu atap, yang satu yayasan, pripun sudah dikondisikan? Allah sudah. Insya Allah sudahnya saya catat nggih, berarti tidak akan ada bengak-bengok lagi. Untuk yang tadi yang belum mengisi ANBK web, yang belum melengkapi webnya ANBK, mohon nggih segera nggih. Untuk para HD
Mas Ronald, Mas Kholis, dan Pak Yudo, apakah menambahkan pada siang hari ini, Mas? Karena teman-teman di belakang ternyata ada beberapa yang belum bisa masuk. Maaf, tanya Bu Nita. Nggih. Nah, ini saya dari MI Al-Azhar. Nggih. Untuk masalah server tadi, apakah kita bisa menggunakan server yang dulu itu, yang Edubox itu? Sepanjang itu spesifikasinya sama, memenuhi untuk diinstal VHD ataupun Example itu mampu, monggo nggak masalah. Makanya jenengan besok merapat, kalau daerah tengah itu kemana nggih, ke Sailul Ulum, monggo merapat ke Mas Ronald itu. Apakah kalau itu masih bisa digunakan apa tidak? Kalaupun sudah tidak bisa digunakan berarti harus up. Oh, itu ya. Ya. Monggo Pak HDMI, monggo. Nggih. Kalau EduSupe itu, Mas? Oh, online tuh ya. Oh, berarti Pak Al-Azhar sudah terjawab. Berarti kalau pakai Edubox itu sudah tidak bisa, monggo. Berarti kan sudah jelas jenengan apakah mau mencari pinjaman ke tetangga terdekat, saudara kita terdekat, ataupun langsung belanja memakai anggaran bos kemarin. Monggo bosnya dimanfaatkan untuk pengadaan penunjang kegiatan AKM. Kalau pada saat pandemi seperti ini kan kita juga susah apa yang perlu kita cairkan karena belum tatap muka. Monggo kita pakai untuk pengadaan fasilitas penunjang AKM nggih, Bapak Ibu. Bonita dari Men 1 menit. Nggih, Bapak Ibu. Mohon dijelaskan di awal untuk spek server, Mbak Nita. Apa harus RAM berapa, kemudian dan sebagainya, misalnya untuk ruang penyimpanannya yang kosong berapa begitu. Ini kebanyakan belum tahu, Mbak, untuk itu. Sebenarnya kemudian, apakah harus pakai laptop atau pakai komputer PC begitu, Mbak? Terima kasih. Oh ya, kemarin di grupnya AKM teman-teman proktor dan teknisi sebenarnya ini sudah sering kita share apa yang harus kita siapkan, spesifikasinya seperti apa sebenarnya teman-teman sudah tahu. Makanya hari ini pertama dihadirkan Bapak untuk menekankan kepada teman-teman untuk segera pengadaan sarpras, dan nanti yang masalah teknisnya, aplikasinya, teman-teman proktor dan teknisi sudah paham. Kita sudah sering chat sampai malam-malam, itu
ini Pak sudah kita lakukan. Saya minta tolong kepada Mas Ronald selaku HD ataupun Mas Polis untuk menambahkan yang seperti pertanyaan dari Bapak Min 1 tadi. Monggo Mas, spesifikasinya yang seperti apa yang harus kita siapkan untuk besok itu, terutama yang teman MI ini kan yang belum tahu. Mohon maaf Bu Nita, mau tanya. Okay. Dari teman-teman MI itu memang banyak yang belum mempunyai server. Apabila nanti kita berusaha mencari pinjaman dan ternyata kita belum mendapat pinjaman, itu nanti bagaimana? Sedangkan kita sudah berusaha untuk membeli server, tapi sekarang ini yang saya alami sendiri itu nanti server akan saya rakit sendiri dan sampai hari ini saya masih pesen untuk perlengkapannya. Itu bagaimana nantinya? Terima kasih. Iya. Belinya di mana Pak? Kemarin ada teman itu ada Pak. Di Maju Hadir, di Elsa, itu barangnya kosong gitu tak Pak? Informasi yang saya dapat kemarin tuh ya ada, tapi ya kemungkinan kalau memang saya mencari ya tidak tahu, dan saya ini pesan dari Surabaya. Terus katanya kapan barangnya datang Pak? Lah ini kan saya kan merakit sendiri terkait itu. Lah nanti ya kita tidak tahu perangkatnya itu yang datang kan juga bermacam-macam nantinya. Ada yang besok mungkin datang, ada yang lusa, kan semacam itu. Bapak dari mana Pak? Kenapa nggak beli yang langsung jadi aja Pak? Anggarannya belum nuntut dari Nahdlatul Sibyan. Oh, kemarin muridnya berapa Pak yang tertarik Pak? 17. 17. Sebenarnya banyak loh Pak 17 itu. Sudah pesan Pak nggih. Maksud saya gini, jenengan itu dari segi servernya masih tapi yang seperti dingendikane Pak Kasih tadi misalnya 15 juta gitu nggak ada tuh Pak? Ya saya yang alternatif saya merakit sendiri, mungkin harga di bawah itu kan nggak tentu. Nah terkait nantinya barangnya itu kemungkinan dia tanggal 25 itu semuanya sudah sampai dan siap rakit kan. Waduh, kalau tanggal 25 itu terlalu mepet Pak. Dari kemarin kan soalnya ya baru pesan kan ya kemarin kan ya kemungkinan saya itu Bu untuk 25 itu kemungkinan saya itu PC baru kami install VHD-nya. Iya, itu sudah install VHD-nya. Yang saya takutkan gini Bapak, tanggal 25 itu kan besoknya sudah 26. Jenengan tanggal 25 itu baru install VHD dan exam. Nanti nutut mboten nggih, kalaupun jelalah kalaupun yang jenengan beli, yang jenengan pesan itu tidak mampu. Ngaten pripun Pak? Maksud saya tanggalnya kok mepet sekali gitu. Apakah tidak ada pandangan Bapak untuk pinjam ke saudara-saudara kita gitu yang jenjang kelas atas? Lagi kan dari teman-teman ini kan banyak yang belum punya, umpama kita sudah berusaha mencari pinjaman, tetapi pada saat itu kita juga belum dapat pinjaman. Soalnya kan mungkin di Indolopo sendiri kan dari MI, MTS dan MA-nya kan banyak MI-nya kalau, dan rata-rata MI-nya kemungkinan belum ada server, itu pripun. Ya, kita kan sudah sepakat Bapak pelaksanaannya simulasi tanggal 26. Terus kalaupun nanti pada saat itu jenengan tidak punya, kan berarti tidak bisa mengikuti simulasi Bapak. Pripun? Ya kalau gitu ya kita usahakan. Harus Bapak, harus tidak. Langsung beli jadi aja Pak. Nanti kan ada ini Pak, ada penambahan lagi yang bos itu Pak. Biasanya kan nanti akhir tahun ada afirmasi, ada penambahan lagi.
nanti kan bisa Pak untuk memaksimalkan membeli pengadaan server itu. Oh gitu. Oke. Matur suwun terkait itu. Mungkin nanti saya akan kembali untuk negosiasi lagi. Ya, semangat Pak. Siap. Mas Ronald, monggo, tadi kayaknya sudah mematikan ini untuk mute, monggo. Kalau kita mencari batas aman, Mas, misalnya kita ambilnya untuk 10 jadi 3 sesi gitu, sebenarnya yang dihentikan Pak Kasih tadi yang kisaran harga 15 juta itu sudah bisa nggak, Mas? Oh ya. Ya itu maksud saya, paling tidak spek minimalnya seperti yang disampaikan Bapak ini tadi. Ya, terima kasih. Untuk MI yang lain, pripun Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah ada gambaran nanti mau beli atau mau pinjam? Mengingat batas waktunya kita tinggal 6 hari lagi. Anu nih Pak. Bapak Ibu sudah nggih? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nggih? Ada Bu Nita. Monggo Bapak pripun karena sesi namanya 2 Pak Ronald MG Pagotan. Ini mau menanyakan untuk layout ruangan itu apakah ada ketentuan harus ditata klasikal atau mungkin berhadapan-hadapan atau model U atau gimana, apakah itu ada ketentuannya sebelum kita menyeting ruangan sama pasang lainnya. Terima kasih. Oh iya Pak, terkait dengan layoutnya, kebetulan kita kemarin rapat dengan Pusmenjar itu belum membahas sampai di situ. Cuman nanti ke depannya setelah ini coba saya nanti akan koordinasikan dulu. Nah hasilnya seperti apa nanti saya share di grup nggih Bapak nggih. Gini Bu Nita, misalkan nanti bisa disampaikan ini karena kita tahap awal. Jadi karena untuk menekan anggaran, kita misalkan diizinkan yang berhadapan-hadapan itu untuk mengurangi beban belanja kabel LAN, sehingga kalau nanti hubnya diletakkan di tengah terminalnya itu, jadi untuk ditarik ke kanan kiri itu mungkin butuhnya lebih sedikit dibanding model klasikal. Kalau klasikal nanti kan untuk menata kabelnya untuk anak-anak kecil juga repot. Yang kedua mungkin butuh kabelnya mungkin lebih banyak, sehingga misalkan ini belum ada ketentuannya, kita mungkin minta tolong untuk disampaikan supaya bisa diberikan kewenangan untuk pelaksana itu membuat model
layout sendiri. Artinya dengan tujuan untuk meminimalisir anggaran untuk belanja kabel. Terima kasih. Oke. Sepertinya itu enggak masalah, Pak. Kemarin itu belum sampai membahas ke sana, mungkin juga karena pengawasannya pun itu kan satu anak satu webcam kan Pak G. Jadi kan langsung pengawasan kayak kamera kejut itu loh Pak. Setiap kali dia mengerjakan toleh ataupun apa kan sesekali nanti kameranya kan mengejutkan langsung menyorot ke dia. Jadi misalnya pun hadap-hadapan anaknya kan nggak bisa ini Pak G. Selama belum ada ketentuan yang mengharuskan, berarti kalau kita ingin mendesain layoutnya berhadapan buat nopo-nopo pun nggih. Oke Pak, oke, siap. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Pripun, apakah ada Bapak MTS ataupun MA yang misalnya yang bisa meminjamkan ataupun apa, monggo sekalian ada forum di sini. Nun sewu, saya mau tanya. Nggih. Di juknis resminya yang di webnya AKN itu kok nggak ada ketentuan speknya harus pakai webcam, nggih? Ini Bapak termasuk apa? Posnya pun sampai sekarang sebenarnya tulis Pak. Kemarin juga dengan pos menjadi itu juga gimana gitu, karena sampai sekarang ini posnya ANBK itu juga belum ada. Jadi ya kita masih meraba-raba seperti ini, yang ketentuan yang paling yang ada di PDF, PPT yang sudah sering kita share yang seperti itu. Cuman kalau masa iya Pak di ANBK itu ada yang menyebutkan tidak memakai webcam. Di sebelah bagian mana Pak? Itu di speknya itu kan yang semi online kan nggak ada kamera, nggak ada list kameranya. Kamera hanya di list online yang apa namanya, yang komputer klien, dan itu pun dalam kurung opsional. Bagaimana para HD ataupun teman teknisi yang lain, apakah sudah menemukan kalimat tersebut? Coba Nita. Ya, masuk Mbak Nita. Ya. Terkait kamera, webcam itu kemarin kita koordinasi dengan tetangga sebelah itu tidak ada Mbak Nita. Tidak ada. Monggo, nanti kita saling. Oh, sebentar. Ini. Belum Mbak Nita. Iya. Yang opsional hardware ini ya, webcam opsional ini ya. Iya. Halo Mbak Nita, masuk Mbak Nita. Iya. Iya, monggo kita bersama-sama kita mencoba membaca lagi yang ketentuannya itu, apakah itu ada. Kalaupun alhamdulillah kalau di situ menyebutkan opsional, berarti kita tidak perlu pengadaan webcam lagi. Tadi topologi desain jaringannya tadi bisa di-share gini. Nah ini. Oke, siap. Ya. Suara saya masuk. Nambahi mawon sedikit berkaitan dengan webcam. Nggih. Berkaitan dengan webcam itu kalau semi online sifatnya opsional. Karena apa? Karena di dalam lab itu sudah ada proktor selaku pengawas. Iya. Terus untuk yang online
yang online itu memang untuk yang webcamnya wajib, karena online itu bisa posisi siswa bisa berada di rumah atau di tempat manapun, makanya untuk yang online itu wajib pakai webcam. Tapi kalau yang semi online itu sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Ini ku tambahan. Oh iya. Karena kita sepakat pakai semi online, berarti di sini kita menggunakan webcam, guys, karena di sini kan keterangannya opsional. Alhamdulillah, berarti mengurangi anggaran pembelanjaan khusus. Tadi kan yang ditekankan adalah server sama kabelan, nggih, Bapak Bu, nggih. Saya niku kan dalam kurungnya WiFi atau LAN. Berarti ini apakah diperbolehkan untuk tidak menggunakan kabelan untuk klien siswanya? Sebenarnya ya. Untuk WiFi dan LAN, kemarin kita tanya ke hadirnya SLTA juga, ANBK ini sama persis dengan UNBK termasuk aplikasinya. Di Sambro klien itu kalau UNBK, kalau ini nanti mirip dengan UNBK, pada saat WiFi aktif, aplikasi itu langsung logout Mbak. Nah, tentu sih kalau bisa diusahakan tetap pakai LAN, karena kita uji coba skala besar kemarin itu juga kita pakai kabel, nggak pakai WiFi. Pada saat pakai WiFi itu Sambronya langsung otomatis keluar, nggak bisa connect. Itu kalau yang kita pakai semi online, karena semi online Sambronya manggil ke IP Proctor, tapi kita belum pernah uji coba yang Sambro khusus online. Apakah kalau online kan berbeda, pada saat siswa pakai HP mungkin pakai WiFi bisa, tapi pada saat kita karena settingan awal kita sudah semi online, berarti nanti untuk klien itu tetap manggil server. IP server. Bahkan tetap bisa juga pakai WiFi, manggil IP-nya server Proctor. Lah aplikasi yang di klien itu bukan manggil berkaitan manggil ke IP-nya. Permasalahannya di aplikasi itu membacanya apabila WiFi jaringan yang ada hotspotnya yang di laptop itu nyala, itu dia langsung logout. Nah bedanya di situ jatuhnya tidak berkaitan manggil IP-nya yang di server. Kalau kita mungkin misalkan ARD atau mungkin RDM saat ini itu bisa saja manggil IP ke server bisa. Cuman untuk aplikasi Sambronya yang punyanya UNBK, yang saya kira sama dengan ANBK niki, itu kemarin kalau di laptop, misalnya kalau kita pakai laptop atau komputer yang tambahan eksternalnya untuk connect WiFi, itu kemarin tidak bisa akses ke server, dia langsung keluar sendiri. Ini tambahannya dari saya. Oke, terima kasih Mas Yudo selaku HD-nya jenjang MTS. Monggo Mas Kholis HD-nya Aliyah sama Mas Ronald selaku HDMI, ada yang bisa ditambahkan? Ampun. Cuman kita nanti tetap menunggu perkembangan, guys. Soalnya belum ada perkembangan, termasuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan sampai setingkat SLTA. Soalnya termasuk Sambro itu kan berkembang. Kita belum sampai saat ini belum tahu pasti Sambro saat ini versi berapa, kita juga belum tahu. Jadi sementara kita mengikuti aja, khususnya untuk Proctor kita harap untuk selalu ini loh, separuh ya Toy. Pada saat ada share materi atau share berkaitan ANBK, mohon untuk dibaca
Tapi kalau misalkan tidak baca, misalkan materi, lebih baik bertanya kan ngoten. Sama seperti rekan-rekan, Pak gak saya mau coba aku tekok langsung aja, ya teman tidak apa-apa. Jadi yang penting aktif, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai jadi bengok-bengokan ya. Sabili Tohirin, apakah Pak Sabili Tohirin, apakah ada ini soalnya MTS ataupun MA tadi webnya masih kosong ya? Biasanya dalam pencarian terus ini Sabili Tohirin ini. Pak Untung, apakah ada Pak Untung di sini, Pak? Dewi masih tak itu. Tanya lagi, itu VHD kalau yang sudah sedang dipakai, misalkan madrasah lain sudah diinstal, itu VHD-nya kalau di copy, apakah berpengaruh ya? Saya soalnya nggak paham VirtualBox. Atau harus download yang berbeda? Seperti yang disampaikan HD jenjang MTS Mas Yuda tadi, bahkan tadi pun kita ada YouTube tentang apa ini, rakornya provinsi, tapi jenjang apa Kemendikbud itu belum, ya itu maksudnya kita pakai VHD yang versi berapa itu sampai sekarang belum, kita pun juga belum dapat dari Kanwil. Jadi mungkin takutnya VHD yang kemarin sudah diinstal sama teman-teman itu nanti ada updatean lagi, kita juga belum ini ya, belum fix ya. Jadi nanti kalau ada kabar terbaru, ada sharean terbaru terkait dengan VHD, nanti kita infokan kembali di dalam grup nih Pak. Ada grup itu yang jenjang MI, ada grupnya pejuang itu yang MTS sama Aliyah. Soalnya buat uji coba sendiri dulu soalnya. Ngeten Pak, untuk PHD sebetulnya kita ngopi dari siapapun pada saat PHD itu masih berada di ekstrak, belum terurai. Terurai pun di copy juga bisa. Selama VHD itu belum digunakan dalam artian sudah terinstall, ID server sudah masuk, nah itu masih bisa digunakan. Tapi pada saat sudah digunakan di madrasah tertentu, kemudian ID server madrasah tersebut sudah dimasukkan, nah itu sudah tidak bisa digunakan karena di situ sudah tertera ID server punya madrasah lain. Tapi kalau yang masih diekstrak, masih bersih atau masih berupa zip niku, itu digunakan zip, Pak, di mana saja bisa. Sudah terurai. File yang di-download di drive kan langsung .vhd itu filenya. Oh, itu bisa digunakan. Asalkan belum diinstal, belum dimasukkan ID servernya, itu di copy itu masih sakit. Sama seperti nanti misalkan pada saat kita mau melaksanakan, kita punya VHD yang masih fresh, jenengan rename VHD fresh, terus yang digunakan mungkin jenengan copy lagi VHD misalkan ANBK 2021 tanpa spasi ya, tanpa spasi, penamaan tanpa spasi, misalkan tanpa spasi. Niku jenengan buat, oh ini yang dipakai, yang fresh itu disimpan di drive yang lain atau mungkin di hard disk eksternal boleh. Nah, yang sudah digunakan, misalnya terinstall sudah digunakan, itu nanti sudah tidak bisa digunakan oleh sekolahan lain. Bisanya hanya sekolahan jenengan. Nah,
Kalau sudah digunakan, misalkan simulasi kita misalkan satu hari. Suatu saat lagi ada simulasi kedua, VHD yang sudah pernah dipakai di simulasi 1 itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi nanti yang VHD fresh tadi di copy lagi, dikasih di rename lagi, misalkan MTS mana simulasi kedua. Jadi saya ngoten sekali pakai ini dalam artian satu kegiatan. Misalkan kegiatan itu nanti 2 hari, berarti digunakan untuk 2 hari. Misalkan simulasi 1 2 hari, atau mungkin simulasi 2 hari pelaksanaannya, atau mungkin 2 hari lah, itu bisa digunakan satu kegiatan. Lah, hari ini simulasi kita 1 hari, berarti nanti digunakan hanya 1 hari itu. Berikutnya dihapus tidak masalah. Tapi pada saat nanti utama, kalau bisa setelah kegiatan jangan dihapus dulu. Nah, kita ikuti aja alurnya seperti UNBK dulu selama ijazah. Kalau UNBK zaman dulu, kalau ijazah belum keluar atau nilai ujian nasional belum keluar, VHD itu dilarang dihapus. Nah, itu jaga-jaga pada saat ada komplain nilai itu nanti VHD biasanya dikirim ke pusat. Cuman kalau ini kan tidak ada pengaruhnya dengan siswa. Cuman kita tahapannya kita samakan aja dengan UNBK. Jadi setelah pelaksanaan, kalau nanti asesmen nasional yang utama dilaksanakan, setelah dilaksanakan VHD jangan dihapus. Tapi kalau simulasi boleh. Terus yang perlu diperhatikan lagi antara simulasi atau uji coba itu kita hanya ngetes alat. Datanya bukan nanti ada yang bilang loh soalnya kok begini, soal kok begini, nggak ada jawabannya. Simulasi itu bukan tryout. Datanya tidak ada kaitannya dengan soal. Biasanya dari pusat soal acak dimasukkan aja hanya untuk ngetes trafiknya ke arah pusat atau mungkin sinkronnya ke arah pusat. Datanya intinya tes untuk kemampuan alat saja. Jadi tidak perlu nanti pada saat kita uji coba gaduh berkaitan soal. Sama seperti KSM kemarin uji coba masih banyak yang gaduh soal tidak ada jawabannya, gambarnya tidak muncul dan sebagainya. Perlu diingat uji coba atau simulasi itu tidak sama dengan tryout. Jadi hanya cek alat saja. Itu berkaitan VHD. Lah, perlakuan VHD nanti bagaimana? Perlakuan VHD satu, setelah jenengan download, simpan, beri nama VHD fresh yang fresh. Kalau nanti ada perbaikan atau mungkin update terbaru, biasanya pada saat kita masuk awal nanti ada patching. Patching itu sama dengan update. Yang aliyah, yang MTS ini sudah pernah melakukan itu, bahkan pelaksanaan UNBK pagi baru buka itu update atau patching itu sering zaman dulu. Jadi mungkin untuk yang MI jangan kaget nih, jangan kaget loh kok metu update nih, jangan kaget. Yang penting ikuti aja. Kalau di MTS dan MA itu punya satu grup kemarin, jadi ada kendala itu sharingnya di grup itu. Oh, tampilan saya kok begini, langsung teman-teman yang biasanya langsung ikut membantu jawab. Itu untuk yang MTS MA lah. Pelaksanaan nanti yang penting kita mengacu pada, karena kita kerja tim bisa dikatakan proktor satu kabupaten mulai MI, MTS, MA itu satu komando, jadi kita kerjasama. Tujuannya untuk sukses ANBK Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Ini kemauan berkaitan teknis nanti kita sharing melalui grup bisa, Jabi saged. Monggo, mungkin ada yang bertanya. Mohon maaf Bapak, terkait yang jaringan internet itu kan katanya kalau pakai WiFi akan nutup sendiri dan kita harus memakai dengan jaringan LAN. Nah, dari teman-teman MI itu sendiri kan banyak yang tidak ada kabel LAN
terkait ke klien. Nah, kalau kita mencari pinjaman, apakah kita juga boyong semuanya? Terima kasih Bapak. Untuk yang pernah melakukan dulu pada saat pinjam, itu ada beberapa MTS awal-awal UBK dulu juga sama, pinjamnya malah lintas sektoral, ada yang pinjam SMK, ada yang pinjam SMA. Itu dulu memang itu kalau kebanyakan kita sewa, kalau dulu sewa, misalkan sama-sama sekolahannya, misalkan dulu ada yang di SMK, kita juga sewanya di SMK itu, dan peralatan memang diboyong ke MTS. Lah biasanya kalau sewa itu yang menatakan biasanya juga dari timnya sana. Tinggal kerjasamanya bagaimana, misalkan Pak pinjam atau mungkin sewa nanti ditata sendiri itu bisa, atau mungkin jenengan tatakan nggih karena di kita ndak ada timnya, itu juga bisa. Ada yang MTS sebelah utara itu dulu juga pinjam ke tingkat atas juga sekalian proktor, pinjam proktornya dan teknisnya juga ada. Itu yang awal-awal UNBK sebelum masing-masing madrasah bisa mengoperasionalkan sendiri. Nah ini nanti MI kalau bisa mungkin kepala madrasahnya juga berkoordinasi dengan kepala madrasah setingkat MTS ataupun MA yang mungkin yang terdekat. Ngoten Pak. Oke, mohon maaf tadi juga terputus untuk Zoom saya. Oke. Dari teman-teman M itu kan ya memang ya masih awal dan kita membangun ini untuk tahun ini. Ya mungkin itu sudah termasuk jawabannya. Terima kasih. Insya Allah nanti tetap teman-teman biasanya saling membantu Pak, sama di MTS, MA pun sama. Kemarin ada beberapa sekolah yang kesulitan berkaitan penyusunan, merangkai. Kalau dulu malah di MTS dan SMP itu ada pertemuan, terusnya mulai awal merakit sampai instalasi itu ada pembinaan. Dan sekarang kan kita tidak bisa ketemu, itu yang jadi repot. Terusnya jenengan saking pundi Pak? Nahdlatul Sibyan Glonggong. Glonggong. Mungkin MTS yang terdekat di jenengan cobi dihubungi khususnya untuk teknisinya. Insya Allah purun mungkin bantu untuk suksesnya di madrasah jenengan. Oke, siap. Nanti akan saya laporan kepada kepala madrasah agar koordinasi dengan kepala madrasah sanawiyah atau aliyah. Mungkin Mas Nur Walis nambahi. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Yudo tadi. Ini untuk yang di aplikasinya langsung saja langsung di aplikasi yang virtual box. Ini versi 6.1.18. Ini sesuai yang edaran yang dari grup tadi. Terus untuk yang VHD-nya versi yang 13.0.0.1. Dengan share screen Pak. Sudah ya? Aku berarti Pak. Oke. Untuk aplikasinya seperti biasa browser Google Chrome, aplikasinya Exam Browser yang klien versi terbaru, mungkin nanti menunggu di webnya ANBK. Untuk yang aplikasi Exam Pro adminnya versi juga terbaru, menunggu updatean terbaru di web ANBK. Pokoknya yang intinya di VHD-nya versi setelah diekstrak OTE disampaikan oleh Bapak Yudo tadi, itu kan yang fresh. Setelah diekstrak di fresh, dicoba diinstal, nanti dicek versinya. Pertamanya dicek versi sebelum diupdate atau di login, dicek versinya versi yang 13.0.1. Pertamanya di situ. Ini sampun.
Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, dokter dan teknisi, apakah dirasa sudah cukup? Sudah nggih? Sudah cukup? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah rapat koordinasi kita pada sore hari ini, siang hari ini menuju sore. Alhamdulillah untuk jenengan sudah meluangkan waktu. Nanti di lain kesempatan, kalaupun jenengan menghendaki kita Zoom meeting malam hari, tidak apa-apa. Takutnya kalau siang hari jenengan ada pekerjaan kantor, pekerjaan yang terkait dengan siswa, monggo jam berapapun, kapanpun, insya Allah kami tim kabupaten dan tim HD siap melayani. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Monggo acara pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, monggo silahkan monggo lab yang badhe lab dan yang masih mau di sini, yang masih mau ngobrol dengan Mas Ronald, Mas Sodik, Pak Son ataupun Mas Yudo, kami persilahkan monggo. Ini, yes. Bisa lo ya.